Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tokoh-tokoh pendidikan yang berpengaruh di Indonesia. Yang pertama, Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara atau yang sering kita sebut sebagai Bapak Pendidikan Indonesia memiliki nama asli Suwardi Suryaningrat. Beliau keturunan Ningrat, sehingga beliau bisa mendapatkan kesempatan untuk bersekolah di Sekolah Dr. Stovia. Dikarenakan tubuhnya yang sakit-sakitan, sehingga beliau harus dikeluarkan dari Sekolah Stovia dan dicabut beasiswanya. Namun usut punya usut, dikeluarkannya Ki Hajar Dewantara juga ditengarai karena membangkitkan semangat memberontak terhadap pemerintah Hindia Belanda. Namun tidak patah semangat, beliau dengan berbekalkan pulpen dan buku, beliau menjadi jurnalis dan banyak melakukan kritik terhadap penjajahan Hindia Belanda. Beliau pada akhirnya bertemu dua orang temannya, yaitu Douwes Dekker dan Dr. Cipto, untuk selanjutnya membentuk Partai Indische Partij yang ditengarai menjadi partai pertama di Indonesia. Partai tersebut menginginkan kemerdekaan. Partai tersebut bertujuan untuk kemerdekaan Indonesia. Namun karena beliau terlalu vokal dalam menyuarakan kemerdekaan, akhirnya beliau diasingkan. Dan justru ketika diasingkan, beliau mendapatkan gagasan-gagasan pendidikan dari tokoh-tokoh besar melalui buku yang ia baca. Selanjutnya, setelah pulang dari pengasingan, beliau akhirnya mendirikan sekolah taman siswa yang ditengarai menjadi sekolah pertama yang memiliki visi dan misi untuk memerdekakan pemikiran-pemikiran dari anak-anak di Indonesia. Yang kedua yaitu sejarah Raden Ajeng Kartini. Beliau dengan nama lengkap Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara tanggal 21 April 1879. Lahir dari keluarga Ningrat keturunan Jawa, sehingga diizinkan mengikuti pendidikan bersama anak-anak bangsa Eropa dan Belanda. Raden Ajeng Kartini sekolah di Europese Lagere School, sehingga dapat memiliki pemikiran yang terbuka dan bisa bergaul dengan beragam siswa. Namun setelah lulus dari sekolah dasar, beliau direncanakan untuk menikah atau menjadi Raden Ayu dan kemudian menjalani masa pingitan. Pada masa pingitan, memiliki tokoh yang dijadikan sebagai panutan yaitu Nyonya Mary Owensworth. Beliau memberikan pandangan bahwa suami dan istri memiliki suara dan hak yang sama sebagai seorang manusia dan masih banyak nilai modernisasi lain. Pada masa pingitan, selain Nyonya Mary Owensworth, kakaknya yaitu Sosro Kartono juga banyak mengirimi buku-buku yang berkualitas dari luar negeri yang biasanya berupa sastra, feminis, dan anti perang. Pada masa pingitan, Raden Ajeng Kartini, kegemarannya dalam membaca dan rasa ingin tahunya yang tinggi membuat Kartini memiliki kemampuan menulis yang sangat hebat. Meskipun dipingit, Kartini tetap menuliskan surat untuk teman-temannya yang ada di luar negeri. Namun pada akhirnya Raden Ajeng Kartini memberontak kepada keluarganya. Kartini mendesak keluarganya untuk tidak dinikahkan terlebih dahulu dan dibebaskan dari pingitan, serta diperbolehkan untuk keluar dari rumah dan bersekolah. Selanjutnya Raden Ajeng Kartini akhirnya memberikan sekolah yang ditengarai menjadi sekolah pertama untuk wanita pribumi. Raden Ajeng Kartini kini semakin bebas dan semakin bersemangat untuk menulis dan berencana untuk bersekolah ke luar negeri. Namun dikarenakan ayahnya yang sakit, mengurungkan niat Kartini untuk bersekolah di luar negeri. Dan pada akhirnya Kartini memutuskan untuk menikah dengan Bupati Rembang, Adipati Aryojoyo, dengan berbagai syarat yang menunjukkan kesetaraan. Lalu pada akhirnya Kartini wafat tanggal 17 September 1904. Kesehatannya yang melemah setelah melahirkan anaknya pada 13 September, yaitu 4 hari sebelum kematian Kartini. Kartini wafat di usia 25 tahun. Dan akhirnya terbitlah buku Habis Gelap Terbitlah Terang, di mana buku tersebut merupakan kumpulan-kumpulan dari surat-surat yang dikirimkan Kartini kepada teman-temannya.